Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Tiara Bunga Anissa dengan NIM 25501910149. Saya akan mempresentasikan materi mengenai rifampicin. Rifampicin merupakan salah satu antibiotik yang sangat penting dalam bidang farmasi dan medis, terutama karena perannya dalam pengobatan penyakit infeksi serius seperti tuberkulosis dan kusta. Obat ini memiliki struktur kimia yang cukup kompleks sehingga menarik untuk dipelajari lebih dalam, baik dari segi struktur molekul, gugus fungsi, sifat fisikokimia, hingga proses sintesisnya. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana struktur kimia rifampicin dapat memengaruhi aktivitas biologisnya sebagai antibiotik, serta bagaimana menjadi obat yang digunakan dalam terapi. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Tiara Bunga Anissa dengan NIM 25501910149. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang rifampicin, mulai dari struktur molekul, gugus fungsi, sifat fisikokimia, hingga jalur sintetis dan mekanisme reaksinya. Apa sih rifampicin itu? Rifampicin adalah antibiotik makrosiklik yang sangat penting dalam dunia farmasi. Obat ini terutama digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri serius seperti tuberkulosis atau TB, kusta, serta beberapa infeksi bakteri gram positif seperti MRSA. Rifampicin bekerja dengan menghambat RNA polimerase bakteri sehingga bakteri tidak dapat melakukan sintesis RNA dan akhirnya tidak bisa berkembang. Secara struktur, rifampicin memiliki molekul yang kompleks. Strukturnya terdiri dari inti aromatik naftoquinone yang planar dan dihubungkan dengan rantai alifatik panjang atau ANSA chain. Struktur tiga dimensi ini sangat penting karena menentukan afinitas ikatan biologis rifampicin terhadap targetnya di dalam bakteri. Rifampicin memiliki beberapa gugus fungsi utama. Pertama, inti aromatik yang kaya elektron dan berperan dalam reaktivitas kimia. Kedua, gugus alkohol, baik fenolik maupun alifatik, yang mampu membentuk ikatan hidrogen kuat. Yang ketiga, selain itu terdapat ether dan ester yang membantu memberikan sifat hidrofobik pada molekul. Gugus fungsi lainnya yaitu amida yang menghubungkan rantai ANSA dengan inti aromatik dan memberi rigiditas struktur. Kemudian ada azometin atau imina, yaitu ikatan karbon nitrogen yang cukup sensitif terhadap hidrolisis asam. Terakhir terdapat amina tersier pada cincin piperazin yang memberikan karakter basa dan membantu kelarutan senyawa. Struktur rifampicin sangat mempengaruhi sifat fisikokimianya. Kelarutannya bergantung pada pH. Pada suasana asam, kelarutannya meningkat karena gugus amina mengalami protonasi. Rifampicin juga sensitif terhadap degradasi, terutama oksidasi, pada inti naftoquinone dan hidrolisis pada ikatan imina. Karena itu, penyimpanan dan formulasi obat ini harus diperhatikan dengan baik. Rifampicin dibuat melalui jalur semi-sintetis. Tahap pertama adalah fermentasi untuk menghasilkan rifamicin SV dari bakteri Amycolaptosis mediterranae, kemudian dilakukan oksidasi menjadi rifamicin S.
Setelah itu terjadi formulasi untuk membentuk gugus aldehid reaktif. Tahap terakhir adalah kondensasi dengan 1-amino 4-metil-piperazin hingga terbentuk rifampisin. Pada mekanisme reaksinya, gugus amina dari 1-amino 4-metil-piperazin bertindak sebagai nukleofil dan menyerang karbon aldehid yang bersifat elektrofilik. Serangan ini menghasilkan intermediat, sementara yang disebut karbinolamina selanjutnya terjadi eliminasi air sehingga terbentuk ikatan azometin atau imina yang stabil sebagai produk akhir rifampisin. Sebagai kesimpulan, rifampisin merupakan antibiotik penting dengan struktur molekul yang kompleks. Gugus fungsi yang dimilikinya memengaruhi aktivitas biologis dan sifat fisikokimia obat ini. Sintesis rifampisin dilakukan secara semi-sintesis melalui beberapa tahap penting dan keberhasilannya dipengaruhi oleh faktor seperti pH, suhu, dan pengaruh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa rifampisin merupakan antibiotik penting dengan struktur molekul yang kompleks dan unik. Setiap gugus fungsi yang terdapat pada molekulnya memiliki peran penting dalam menentukan sifat fisikokimia maupun aktivitas biologisnya. Selain itu, proses sintesis rifampisin juga memerlukan tahapan yang terkontrol dengan baik agar menghasilkan senyawa yang stabil dan efektif sebagai obat. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa hubungan antara struktur kimia dan aktivitas farmakologi sangat penting dalam pengembangan serta penggunaan obat di bidang farmasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.